Bapak, Ibu dan Saudara, kisah Ayub ini sudah sangat familiar ya. Yang sudah dari kecil mengikut sekolah minggu, ini adalah satu kisah cerita yang sangat indah, sangat menarik. Dan pasti kita sudah hafal jalan cerita. Siapa Ayub, bagaimana dia mengalami hal-hal yang sulit dalam hidupnya. Bahkan di kitab-kitab lain juga disampaikan tentang keteguhan iman Ayub. Ya. Tapi mungkin ada juga Bapak, Ibu dan Saudara yang belum terlalu tahu kisah cerita tentang Ayub ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keunggulan Ayub di dalam menghadapi pencobaan. Apa yang dia lakukan dan bagaimana sikap dia sehingga Allah sungguh-sungguh luar biasa memberkati dia pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang pertama pasal 1 dan diulangi tadi juga, iblis juga berbicara kepada dia tentang itu ya. Ayat 1 Ayub dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, Ayub ini dikenal dia orang yang saleh. Kemudian apa lagi? Jujur. Lalu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ada 4 hal yang melekat di dalam diri Ayub, dan itu dia miliki dan sangat dikenal oleh Allah dan juga iblis ya. Iblis sangat tahu ya. Dia jujur, saleh, takut Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini sangat komplit ya. Luar biasa. Tetapi dalam keberadaan Ayub, Bapak Ibu, dalam kesalehan dia, dalam ketaatan dia kepada Tuhan, memang sungguh luar biasa. Coba kalau kita perhatikan kisahnya, bagaimana ayat pasal 1 itu, dia mempunyai 10 anak, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Nah, karena dia ini sangat kaya dikatakan ya, dia sangat kaya, mempunyai banyak kambing domba, unta, bahkan juga karyawannya begitu banyak karena hartanya yang banyak. Nah, setiap hari kalau anak-anaknya ini berpesta, ini dari firman Tuhan ya. Kalau anak-anaknya mengadakan perjamuan, dia akan mengundang saudara-saudaranya yang lain, bahkan saudara-saudara perempuannya, mereka berpesta, minum-minum dan bersenang-senang. Tetapi setiap kali anaknya melakukan pesta, apa yang dilakukan oleh Ayub? Pada pagi-pagi benar, Ayub memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena pikir Ayub, mungkin anakku sudah melakukan dosa ketika mereka berpesta-pesta semalam, dan aku memberikan persembahan, mohon pengampunan dan belas kasihan Allah. Dan itu ayatnya yang ke-5 bagian terakhir dikatakan, demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kata senantiasa di sini artinya dikatakan setiap kali mereka berpesta, Ayub selalu memberikan persembahan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, bukan karena dia kaya, bukan karena kalau dia mempersembahkan apapun itu selalu ada kambing domba, ada binatang yang harus dipersembahkan karena itu syarat. Tetapi sebenarnya karena hati Ayub sungguh-sungguh takut akan Allah. Hati Ayub selalu melekat kepada Tuhan karena dia tahu Allah penebusku. Dia itu akan melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Itulah kesadaran hati Ayub selalu membawa permohonan belas kasihan, ya, pengampunan, mohon pengampunan daripada Allah terhadap anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu, ketika suatu hari dikatakan ayat 6, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Nah, ini dia. Persoalan yang terjadi dalam hidup Ayub, disinilah awalnya. Ya. Disinilah awal mulanya. Ketika iblis datang juga dengan anak-anak Allah, datang menghadap Allah, apa yang ditanyakan ya? Ditanya oleh Tuhan. Berkatalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu iblis berkata, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, perhatikan. Dari mana iblis? Dari perjalanan menjelajah bumi.
Berarti iblis itu berkeliling-keliling di seluruh bumi ini melihat jangan-jangan ada orang-orang yang bisa dia goda seperti itu. Lalu apa Tuhan katakan? Bertanyalah Tuhan, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini perkataan Allah. Dan Allah mengakui Ayub adalah orang yang saleh. Itu bukan perkataan manusia. Bukan Bapak Ibu. Bukan teman-temannya yang mengatakan Ayub itu saleh. Tetapi Allah mengakuinya di hadapan iblis. Lalu setelah itu, apa kata iblis? Ayub mengalami itu Tuhan karena engkau yang selalu menyertai dia. Betul? Ini kan sebenarnya bahasa gamblangnya seperti itu ya. Ayub itu kaya karena Allah, karena engkau yang memagari dia, memagari semua kawanan kambing dombanya, membentengi rumahnya sehingga dia bertambah kaya dan aman-aman saja. Itu, coba perhatikan. Kalau kita mau teliti apa maksud perkataan iblis ini ya. Dan kita melihat dalam kehidupan kita setiap hari, dan sering kami sampaikan, kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita mau benar-benar hidup di dalam Tuhan, maka iblis tidak tinggal diam. Ini yang harus kita perhatikan. Semakin kita takut akan Tuhan, semakin kita rajin beribadah, semakin kita rajin berdoa, apalagi membaca firman Tuhan, itulah sasaran utama iblis mau menggoda. Kenapa? Karena iblis tahu, dia tahu hati Ayub, dia kenal siapa Ayub, dan dia sadar bahwa kalau bukan Allah yang membentengi Ayub, maka Ayub tidak akan menjadi seperti itu. Betul? Ya, itu disadari, dan iblis sangat kenal. Karena itu Bapak Ibu, kita harus berhati-hati. Ketika kehidupan kita sudah mulai menanjak, ketika kita sudah mulai rajin, mulai ada perubahan hidup, dan itu terjadi, maka iblis juga akan mulai menggoda. Iblis akan bekerja keras untuk menghancurkan kita. Tetapi kita lihat lagi bagaimana kisah Ayub ini selanjutnya. Ketika iblis sudah berbicara, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu. Iblis minta kepada Allah, ulurkanlah tanganmu kepada Ayub. Seperti itu ya. Kepada segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau. Ini dia. Iblis sudah punya rencana yang jahat. Kalau Allah mau mengulurkan tangan kepada Ayub, kepada harta bendanya, dia pasti akan mengutuki Allah. Ini pikiran iblis. Kemudian setelah itu apa yang Tuhan katakan? Ya, sekarang dia dalam kuasamu, hanya jangan sentuh tubuhnya. Itu yang pertama. Jangan sentuh tubuhnya. Dan akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di dalam ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-19, bertubi-tubi dikatakan, ketika anak-anaknya itu berada di tempat masing-masing melakukan pekerjaan, tiba-tiba terjadi orang Sheba, orang-orang lain datang merampas harta benda mereka, bahkan anaknya pun mati. 10 anaknya itu semuanya mati. Dan harta benda yang dipunyai oleh anak-anaknya, bahkan dirinya sendiri, harta benda Ayub itu semuanya habis. Semuanya ludes, ada yang terbakar, ada yang dicuri orang, ada yang dirampok. Itulah yang dialami oleh Ayub. Lalu ketika Ayub mendengarkan itu, ya, ayat 20, Ayub katakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tetapi perhatikan ayatnya yang ke-22.
Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini ada 2 kali disebutkan di dalam ayatnya yang ke pasal 2 ayat 10 juga. Ketika dia sudah mengalami itu, duka cita yang mendalam, dia habis harta anak-anaknya, dia langsung duduk di dalam abu, dia berkabung. Tetapi dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Luar biasa Bapak Ibu. Dan ayat ini sering kali juga tercatat di papan-papan bunga kalau ada yang meninggal. Seperti itu ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub menyadari siapa diri dia. Dan siapa anak-anaknya. Dan juga harta benda yang dimilikinya. Itu bukan miliknya sendiri. Tetapi dia sadar sesadar-sadarnya bahwa itu dipinjamkan oleh Allah kepada dia. Sehingga ketika itu semuanya hilang, dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengalami hal itu, apa yang kita katakan? Betapa dahsyat. Kalau kita kehilangan semua, di mana kita akan tinggal? Tetapi masa-masa itu, iblis tidak tinggal diam. Dan dia masih mengatakan kepada Tuhan, masih lagi meminta kepada Tuhan. Supaya dia katakan, Tuhan, saya sudah melakukan kerjaku. Harta bendanya sudah habis. Rumahnya, tetapi dia masih hidup. Tetapi banyak orang yang kita lihat. Banyak orang kalau dia sudah menderita, dia sudah sakit, bertahun-tahun dia sakit. Apa yang dia katakan? Dia sudah putus asa. Bahkan ada yang mengatakan, sudah suntik mati saja saya. Kita banyak kadang mengalami sakit saja, sakit kepala yang begitu dalam. Aduh rasanya udah mau mati, udah kalau bisa mati saja. Kadang kalau sudah gak tahan sakit, rasanya udah mati saja. Tapi tidak mati-mati. Menderita kan? Menderita enggak? Kalau kita ingin mati tetapi tidak mati. Mati karena sakit, mati karena beban. Kita ingin mati. Karena apa? Allah melarang bunuh diri. Ayub tidak punya pikiran itu. Sudah. Mungkin kalau dia tidak takut Tuhan, mungkin gampang saja dia mengatakan, sudah aku bunuh diri saja. Habis sudah penderitaan di dunia. Tapi Ayub takut akan Allah. Dan tidak ada dalam pikirannya hal itu. Dan sampai dia mengalami sakit yang begitu dalam, luka yang begitu dalam di dalam dirinya dan tubuhnya, dia masih tidak mengutuki Allah. Tetapi istrinya datang. Apa yang dikatakan oleh istrinya? Pasal 2 ayatnya yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Coba lihat. Istrinya yang tadi bersama-sama dengan dia, yang mengalami kekayaan itu bersama-sama dengan Ayub, yang melayani dia, ketika Ayub mengalami masalah, ketika dia sudah sakit seperti itu, harta bendanya habis, bahkan tubuhnya pun semuanya luka dan busuk, istrinya bukannya menolong, tetapi malah merongrong. Ya, dia katakan apa? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Wah, ngeri ya. Ngeri Bapak Ibu. Coba kalau misalnya Bapak Stephen sakit seperti itu ya. Sudah lama sakit. Saya bilang, sudah mati saja kau. Bagaimana perasaan dia? Paling dia bilang, keluar kau dari rumah ini. Walaupun mungkin sudah sakit parah, dia pergi kau dari rumah. Istri tidak tahu diri. Seperti itu ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Ayub kepada istrinya? Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Dia balas juga kan, engkau berbicara seperti perempuan gila. Mungkin kalau dituntut saat itu, kau dulu saya masih jaya, kau sama-sama dengan aku ya. Kau nikmati semua, sekarang aku sudah seperti ini, kau tendang aku. Dan dia mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?
Dan kedua kalinya dia sampaikan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Inilah dia Bapak Ibu. Disinilah letak bagaimana Allah sungguh-sungguh mau mengasihi kembali Ayub. Karena di dalam kesemuanya itu Ayub tidak melakukan dosa dengan bibirnya. Dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak juga melakukan hal yang negatif, tidak. Tetapi dia selalu merasa, aku di hadapan Tuhan, lakukanlah Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena kalau Bapak Ibu baca dalam pasal-pasal seterusnya, bahkan yang indah Bapak Ibu, di dalam pasalnya yang ke-19, ketika saya sungguh-sungguh membaca ayat ini, ayat pasal 19, kita lihat ayat 25 sampai dengan 27. Betapa iman Ayub itu luar biasa kepada Tuhan. Ayub pasal 19 ayat 25 sampai 27, yang sudah dapat silakan membaca. Iya, luar biasa. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Dia bilang, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Artinya dia akan melihat Allah akan memihak kepada dia. Walaupun dia tinggal tulang berbungkus kulit. Dan mungkin juga kulitnya sudah banyak yang rusak karena dia terkena borok. Seperti itu. Sudah kurus kering. Luar biasa. Tetapi di atas semua yang dikatakan penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Dia tahu bahwa yang akan menolong dia hanya Allah. Yang akan memulihkan hidupnya hanya Allah. Dia tidak memaki-maki orang. Dia tidak menyalahkan masa lalunya. Dia tidak menyalahkan siapa dia dan mencari kambing hitam. Mungkin karena dia, aku mengalami seperti ini. Mungkin karena istriku ini, aku mengalami sakit ini. Dia tidak mengatakan itu. Dan tidak ada di dalam teks ini Bapak Ibu. Kalau kita membaca Ayub, tidak. Tetapi manusia sekarang, bahkan anak-anak Tuhan, ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami pencobaan di dalam hidupnya, banyak yang tidak terima. Banyak yang mencari kambing hitam. Ini karena kesalahan dia. Dia yang membuat aku menderita. Ini karena itu. Tetapi tidak menyadari dirinya. Tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin ini Tuhan beri kepadaku. Dan Tuhan mengizinkan aku mengalami masalah ini. Inilah yang kadang kita tidak sadari. Dan banyak sekali hamba-hamba Tuhan pun mengalami hal itu. Tidak terima dengan apa yang dialami saat ini. Mungkin semuanya habis. Kita selalu menyalahkan dan menyalahkan. Bahkan yang lebih ngerinya, kita menyalahkan Tuhan. Banyak Bapak Ibu. Banyak orang menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ambil orang yang sangat kukasihi dalam hidupku? Kenapa Tuhan izinkan semua ini? Tetapi Ayub tidak Bapak Ibu. Ayub sadar sesadar-sadarnya yang dia alami itu di dalam izin Tuhan. Maka dia kembali kepada Tuhan. Dia sangat sadar. Dia tahu penebusku hidup. Jadi Bapak Ibu, kalau banyak yang kita alami. Dan selalu kita katakan, ketika orang itu mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami selesai berdoa melayani. Ada berkat yang diberikan, itulah kami kumpul-kumpul untuk membeli tanah gereja ini. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini, Allah memproses ibu ini dengan sakit penyakit. 7 tahun dia sakit, ya, sakit jantung. Karena apa? Persoalan hidup yang sangat rumit dan tidak bisa dia ungkapkan. Ketika dia berbicara, ada makian yang datang kepada dia. Ketika firman Tuhan dan sampai saat ini selalu dia luar biasa, dia peka dengan Roh Kudus berbicara kepada dia.
Karena apa Bapak Ibu? Nanti jam 2 pagi dia sudah bangun berdoa. Dan itu rutin. Ketika dia tahu anaknya mabuk minum, anaknya narkoba, dia selalu membawa persembahan kepada hamba-hamba Tuhan. Dia selalu membawa persembahan itu ke gereja. Dia tahu sadar diri anak-anaknya itu banyak salah. Dan luar biasa prosesnya. Sekarang dia sembuh. Dia tidak sakit lagi, tetapi yang dia lakukan, terus dia bertekun dalam doa. Dan memang benar. Saya teringat beberapa waktu lalu, apa yang kita mau doakan? Banyak pergumulan, kita mendoakan gereja, mendoakan keluarga kita, mendoakan usaha pekerjaan. Dan saya diingatkan oleh Tuhan, firman Tuhan dia bilang, apakah aku tidak akan menjawab anakku yang siang malam berseru memanggil namaku? Tuhan ingatkan saya Bapak Ibu, iya ya. Apakah aku tidak akan menjawab doanya? Kalau siang malam berseru kepada Tuhan. Halo, bagaimana kita? Ada kita berseru kepada Tuhan siang malam? Adakah kita memberi waktu kepada Tuhan, mendoakan pergumulan kita siang dan malam? Kalau Daud dikasihi oleh Tuhan dan sangat disayang. Karena ketika malam dia merenungkan Taurat Tuhan. Siang hari dia memberi waktu untuk Tuhan, berdoa. Selalu dia beri waktu. Maka Allah menyampaikan isi hati Tuhan kepadanya. Ayub pun di dalam pergumulannya, dia tidak mengutuki Tuhan. Dia menjaga mulutnya tidak berbicara yang salah. Dia menjaga mulutnya tidak keluar kata-kata makian. Kenapa? Karena dia tahu dirinya siapa di hadapan Tuhan. Allah yang berkuasa atas langit dan curang kepada orang yang kesusahan. Teman-temannya mulai menghakimi dia, mulai mengata-ngatai dia. Tetapi Ayub mengatakan, hanya Allah yang tahu apa yang kulakukan. Kalau sekiranya mungkin aku kembali ke rahim ibuku dan aku tidak usah lahir, aku mau seperti itu. Tetapi tidak bisa diulang. Waktu tidak bisa diputar kembali. Waktu tidak bisa kita ulang kembali Bapak Ibu. Karena itu selalu firman Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu, ketika engkau mendengarkan firman ini, jangan keraskan hati. Nah, apa maksudnya? Karena berkat hari ini itu tidak akan bisa kembali Bapak Ibu. Tidak akan bisa kita dapatkan besok lagi, tidak. Karena berkat hari ini ketika engkau disampaikan bertobat, bertobatlah. Tinggalkan masa lalumu, tinggalkanlah. Karena engkau akan menyesal kalau engkau akan melakukan kehendakmu sendiri. Karena itu firman Tuhan. Saat engkau dengar firman Tuhan, jangan keraskan hati. Jangan keraskan pikiran. Ada didikan oleh Tuhan, ada firman Tuhan, tapi kita tidak mau dengar, maka terimalah akibatnya. Dan pada endingnya, coba kita lihat. Pada pasalnya yang ke-42, Ayub, apa yang dialami oleh Ayub? Pemulihan yang dialami oleh Ayub, bahkan yang lebih ngerinya, Tuhan akan menghukum ketiga temannya. Karena apa? Mereka mengata-ngatai Ayub. Mereka berbicara yang salah, menanggapi yang salah tentang yang dialami oleh Ayub. Dan Tuhan mengatakan, hanya doa Ayublah yang akan memulihkan, yang akan kuterima untuk sahabat-sahabatmu. Itu yang dikatakan Allah. Dan akhirnya Bapak Ibu, Ayub berdoa memohon ampun kepada Tuhan atas perkataan-perkataan teman-temannya. Dan itulah pemulihan. Dan dikatakan apa yang dimilikinya dulu itu diberikan oleh Tuhan 2 kali lipat. Tetapi ingat, 2 kali lipat bukan istri dan anak-anak. Tidak. Hanya harta benda. Dia punya istri 1, tidak menjadi istri 2 ya. Istrinya tetap 1. Anaknya tadi 10, tetap diberikan Tuhan berapa? 10. Jadi bukan 2 kali lipat dalam hal anak dan istri. Jadi kita tidak diizinkan untuk 2 istri ya, Pak Sahat ya. Seperti itu ya. 2 suami, tidak. Karena Ayub tidak seperti itu. 2 kali lipat diberikan oleh Tuhan, itu harta benda. Kalau di pasal 1 coba perhatikan. Saya mencatat beberapa ya. Berapa yang dimilikinya oleh Ayub? Ada yang ingat?
Karena saya sering mendengar dikatakan dia akan diberikan 100 kali lipat. Ada orang yang pernah mengkhotbahkan Ayub diberkati kembali dengan 100 kali lipat. Itu salah. Tapi 2 kali lipat. Dulu dia memiliki 7.000 kambing domba, dan ketika dalam masa pemulihan diberikan dia 14.000. Dia memiliki 3.000 unta, dan akhirnya dia dikembalikan oleh Tuhan 6.000 unta. Ada 500 pasang lembu. 500 pasang berarti 1.000. Kemudian dikembalikan lagi dia menjadi 1.000 pasang lembu. Dan ada 500 keledai betina, dan dikembalikan lagi kepada dia menjadi 1.000 keledai betina. Ini diberikan, tidak terhitung lagi emas, ya, emas, perak dan permata. Karena apa? Ketika masa pemulihan itu, banyak sahabat-sahabatnya, orang-orang lain, tetangga-tetangganya datang memberi cincin, datang memberi emas, datang memberi macam-macam. Dan itulah yang dihitung, 2 kali lipat diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Sekarang Bapak Ibu, mari kita lihat diri kita. Apa masalah yang kita hadapi saat ini? Kita koreksi, evaluasi diri kita. Ini sudah mulai menjelang akhir tahun 2020. Kita tidak tahu lagi kapan kira-kira Tuhan akan datang yang kedua kali. Tetapi saya mau katakan, kita menjalani hidup sampai saat ini, dan masalah-masalah juga yang kami alami sampai saat ini, masalah sakit penyakit, masalah usaha-usaha, masalah pelayanan, semuanya di dalam kontrol Allah. Dan kalau ada kesulitan yang kualami, berarti di dalam izin Tuhan. Betul? Memang di dalam izin Tuhan, di situ ada pendidikan Allah. Di dalam proses kita mengikut Tuhan, itu ada pendidikan Tuhan untuk kita. Dan kalau kita menyadari ada pendidikan Tuhan, supaya kita menjadi baik, supaya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menolong kita. Amin. 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 Karena itu mari, ketika kita mengalami persoalan, jangan kita menyalahkan orang lain. Jangan kita menyalahkan, mencari kambing hitam, tetapi sadarilah diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan membentuk diri kita. Bawa diri kita kepada Tuhan. Bawa kita sujud di hadapan Tuhan. Selalu katakan, Tuhan, aku mau duduk di kaki-Mu Tuhan. Aku menyerahkan setiap persoalanku, karena aku tahu hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menolongku. Tidak ada yang lain. Karena sesungguhnya iblis berkeliling-keliling menjelajahi seluruh bumi, dan dia melihat, apakah anakku ini sudah taat? Apakah dia ini sudah taat? Aku mau menggoda. Di mana kelemahan dia? Ya. Karena dikatakan, di mana letak kekuatan kita, disitulah juga ada kelemahan kita. Ya, di situ juga. Maka iblis juga tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan menghancurkan, dia akan merusak. Tetapi ingat, Allah mengatakan, jangan sentuh tubuhnya, jangan sentuh nyawanya. Berarti Allah kita berotoritas. Dia punya kuasa. Dia berkuasa atas saya dan saudara. Dia berkuasa atas nyawa kita. Dia berkuasa atas harta benda kita. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Karena itu percayalah kepada Allah sungguh-sungguh. Bawalah hidup kita kepada Tuhan. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, mari kita bawa kepada Tuhan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan Engkau berikan bagi kami. Belajar tentang hamba-Mu Ayub yang begitu berat masalah, persoalan, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Tetapi kasih Tuhan luar biasa memulihkan hidupnya. Karena dia taat kepada Tuhan. Dia tidak melakukan kejahatan. Dia jujur dan saleh. Bapa, kami umat-Mu, kami sadar terkadang kami jauh daripada yang dilakukan oleh Ayub.
Mungkin kami tidak jujur. Mungkin kami tidak saleh. Dan bahkan sering melakukan kejahatan. Dan tidak takut akan Tuhan. Tetapi firman-Mu Engkau berikan kepada kami pada siang hari ini. Tolong kami Tuhan. Tolonglah umat-Mu. Ampunilah sekiranya ada kesalahan yang dilakukan oleh umat-Mu ini. Ampunilah sekiranya ada dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami. Ajari kami supaya kami taat kepada Tuhan. Ajari Tuhan. Jaga hati pikiran kami. Jaga mulut kami. Jaga telinga kami. Jaga mata kami. Supaya kami sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang Tuhan berkenan saja yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup, yang sudah menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.